Sobat Ambiar. Ada makanan apa Wi hari ini Wi? Iya ada makanan nggak nih? Ya, hari ini ya. Hari ini. Apa sih soto memang? Udahlah nggak usah Gado-gado, makanan. ketoprak, Udah, ketoprak. Hari ini kita mentahnya aja ya. Mentahnya aja, cuma berkah mentahnya. Lontong cap gomeh. Lontong jam. Oh iya, lontong memang. Ya. Iya. Sobat Ambiar, ini udah hari Jumat. Sebentar lagi mau akhir pekan ya. Jangan lupa mau ngumpul sama keluarga di mana, jalan-jalan liburan. Mending ada satu tempat yang harus didatangin. Di mana? Gunung Kawi. Gak apa-apa kalau mau datang ke Gunung Kawi. Ya nggak apa-apa, orang indah. Iya, selain Wisata. itu kita juga menapak tilas. Itu yang lagi sejarah. heboh ya? Yang lagi heboh berita itu? Iya, sejarah. Itu sebenarnya menurut gue privacy deh. Bener. Itu kan ya gimana ya, maksudnya Ya kan? kita menghargai kepercayaan orang. Betul, ya. selain menghargai kepercayaan orang, jangan bersuuzon yang aneh-aneh kalau misalkan kita Nggak datang ke usah, sana. jangan Karena bersuuzon. sejarah itu penting loh. Contoh nih, misalkan aku kan di Gunung Muria, aku kan ininya waktu itu sebelum aku lahir kan di Gunung Muria dulu. Ya mami kamu kesana makanya namanya Dewi Muria Agung. Kenapa musiknya gitu? Terus? Ya tapi benar maksudnya jangan pernah suuzon, itu deh intinya kan orang datang ke sana mau mengagumi keindahan alam, Betul. ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Tapi sobat Ambiar, Emang ada yang suuzon? ada nanti kita lihat ya. Siapakah dia yang akan kita hadirkan yang akan membahas tentang Gunung Kawi. Cuma nih, sebelum kita ke Apakah? Gunung Kawi, mending kita ke Gunung Sahari dulu ya. Enggak. Dari mending ke Gunung Muria dulu. Tempat kamu ya, nama kamu di situ Gunung Iya, Muria. sejarah. Dewi Muria Agung. Wih, tapi Iya. ngomongin soal sejarah yang ini juga nggak boleh kamu lupakan. Mana? Sejarah kamu Aldi Taher. Kemarin sempat berseteru dengan Dewi Persik. Bukan Kenapa? berseteru. Apa dong? Jangan bilang berseteru. Enaknya apa? Ada kesalahpahaman, tapi lebih berseterunya itu sama netizen. Oke, kita pengen lihat ya, apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh seorang Aldi Taher kemarin yang akhirnya ya bisa dibilang kesalahpahaman ini terjadi sehingga Dewi Persik merasa kayaknya tidak sepatutnya hal itu dikeluarkan, kalimat yang keluar dari seorang Iya. Aldi Taher. Aldi Taher nih, bintang Kita tamu. hadirkan nih. Jadi ini Mas Aldi Taher ini tunjuk. Berani dia, berani Kalau memang. close up wajahnya, kita pengen lihat ekspresi wajah seorang Aldi Taher ketemu sama Dewi Persik. Ini dia, Aldi Taher. Kenapa? Makanya nggak usah melas lu. Minum air putih dulu deh, kayak kurang Aldi Taher. jalannya begini. Bukan begitu. Saya ketemu guru saya. Bisa aja. Orang yang Guru baik apa hati. lagi? Yang mendoakan saya waktu saya di kemo kanker pertama kali. Ini orangnya. Terus? Terus, netizen, please. Jangan ganggu beliau ya. Di? Oke netizen saya. Beliau orang baik. Bukan netizen, lu yang ganggu dia. Ya. Oke Aldi. Kita bertiga mengucapkan. Terima kasih. Tapi kita apresiasi, maksudnya dia mengakui melakukan kesalahan, tapi dengan begitu berbesar hati datang ke sini untuk bisa mengklarifikasi, ketemu sama Dewinya langsung. Ya, kita mau kasih lihat ini dia pernyataan Aldi Taher yang viral di media sosial. Sikat Wi, udah. Sini. Orang, dia itu nggak pernah jahat sama aku, nggak pernah jahat sama semua. Iya. Jahat siapa? Saya jahat sama diri saya. Bener tahu yang Bunda Dewi bilang tuh, saya harus menjaga privasi, ya. Terus juga bener banget, saya tuh waktu kakak Gegip kecil, saya ketemunya itu setelah beliau 1,5 tahun. Ini ibu yang sangat baik, beliau mendidik kakak Gegep, ngajarin ngaji, ngajak sholat. Kayaknya nggak gitu. Nggak. Itu lu ya. Gini ya. Nggak, Aldi Taher. Nggak, coba yang bikin bingung. Kenapa membuat statement kayak gitu? Apakah perlu Kan Mas Aldi pemberitaan kan atau kelihatan apa? serius banget gitu Iya. kan. Bukan bercanda gitu, kalau bercanda kita udah tahu Mas Aldi sering bercanda. Tapi kan di situ kayak serius banget. Iya, aku pernah punya anak sama Dewi, yaitu sekarang si Mas Gabriel. Akmil. Itu maksudnya apa memang menganggap Gabriel saking sayangnya? Itu pertanyaan aku satu. Dan yang kedua, apakah ya udah yang penting biar ramai Viral. aja, gitu. Tapi Bunda, karena Bunda menganggap kan tahu aku nih, aku alhamdulillah sembuh dari. Apa sih Bunda-Bunda, panggilnya Bunda-Bunda? gaya aku istrinya manggil aku. Tahu, masa lu nggak panggil Bunda?
Tapi kenapa? Bunda, lu mah Bando. Aku senang dia panggil aku bunda daripada panggil aku mami, kan papinya aku udah meninggoy. Gimana? Terus? Aku gak ikutan ya Bunda. Jadi, Ngomongnya ada rendah banget. Aloy dia. Dia gedean dikit biar Aloy, kelihatan. diem Aloy. Ayo Aldi. Jadi aku sembuh dari kanker. Gak ada waktu untuk tidak menyayangi siapapun. Apalagi ini kakak Gegep. Bunda ingat gak waktu dia demam berdarah waktu kecil? Aku datang ke rumah sakit. Jadi ketika itu aku kan mau berpisah sama Mas Aldi Taher. Pas lagi demam berdarah itu kondisinya dia udah ngerti kan sama Mas Aldi. Jadi dia itu nyariin Mas Aldi nggak mau makan. Mau lu bahas nggak pisahnya kenapa dulu? Gak jodoh. Tidak jodoh dari Allah. Tidak jodoh dari Kan Allah. sekarang, Adik, insya ya kan Allah. sekarang udah alhamdulillah Mas Aldi udah setia sama istrinya, sayang sama istrinya. Jadi suami juga bertanggung jawab sama istrinya, selalu pulang kan ya sayang Sabili pulang terus. Emang dulu nggak pernah pulang? Nggak pernah. Itu makanya itu Mana lu? yang Bunda kritik itu, yang Bunda Dewi kritik itu aku tuh. Harusnya aku waktu itu ada terus kan buat Bunda Dewi dan Kak Gegep. Karena aku tuh nakal. Jarang pulang, ngancel sana udah kayak burung hantu, Dia habis nikah pun udah nggak ada gitu. hilang. Berapa lama dia cuma bertahan di rumah, Wi? Waktu itu? Enggak, dia cuma sebentar sekian jam habis itu udah ini bukan ini ya Mas. Ya, Bunda. Maksudnya ini Betul. sekarang kamu udah jauh berbeda dan aku bersyukur banget Masya Allah. Maksudnya udah bener-bener menurut aku di kacamata aku udah sangat soleh Insya banget. Allah Bunda. Nah, cuman di sini tetap harus bisa menghargai hati Betul. istri. Siap Bunda. Tapi ngomong I love you Dewi Persik masih boleh nggak nih? Lu mah kadang suka begitu. Untung istri lu baik, tahu di maksudnya memahami. Justru istri kamu bilang, Papa minta maaf sama Kak Dewi. Tau nggak, mertuaku aja ke rumahnya beliau. Dipeluk mertuaku. Mami, ibu di Palembang. Sampai dibilang, nak kapan bawa ke rumah nak Dewi lagi? Ya emang kalau Dewi kan menerima orang apa adanya semua datang boleh. Tapi ini balik lagi ke yang tadi Adi. Aku tuh pas nonton tuh, aku bilang sama Dewi dan Dewi pun sepakat. Memang kita tuh yakin lu tuh tidak ada niat untuk menyakiti. Niat lu tuh nggak kesana karena kita tahu lu orang baik. Nggak ada niatan sama sekali. Ada kejadian itu langsung telepon aku loh Mas Rian. Iya. Mas Rian tanya, itu benar Gabriel anaknya Aldi Taher? Hah? Dari mana Mas Rian? Ini soalnya FYP banget. Maksudnya gimana sih aku nggak ngerti. Enggak, lu sebenarnya Gabriel tuh anaknya Aldi kan? Lu pernah nikah sama Aldi dan lu pernah hamil dan punya anak Gabriel. Itu kata siapa? Itu karena kan di situ Ya, Mas rancu Aldi. ya, Bunda, ya. Iya, karena Mas Aldi kan di situ serius banget gitu. Akhirnya kebetulan dia kan bestie aku cerita Iya. jadi gini gitu. Akhirnya gitu, maksudnya ya diluruskan. Tapi lu harus luruskan katanya. Ketika Aldi ngomong itu ya, Aldi tuh ngerasa saat itu kayaknya yang barusan gua omongin gak tepat deh. Kan kadang kalau di podcast itu kan setelah kita jadi bintang tamu podcast, ini cerita dulu ya Sobat Ambiar, kalau kami diundang jadi bintang tamu podcast selesai direkam itu tuh nanti biasanya dari produksi bakal nanya ada bagian mana nih yang mau di take out. Betul. Biasanya begitu, ada bagian mana nih yang gak mau ditayangin. Aldi ditanya gitu juga nggak? Atau Aldi kayak oh ya udah dia merasa kayak oh biasa aja karena mungkin menurut Aldi tidak akan sebesar ini jadinya masalahnya. Ya bismillah, pertama kan semua anak milik Allah. Dan aku memang sayang sama kakak Gegep. Ingat gak aku mau nikah sama Bunda Sasabili? Semua anak milik Allah, iya. Tapi bukan berarti Benar, miliknya benar. punya siapa-siapa yang milik Mas Ali. Mas Ali mau istrinya Mas Ali diakuin sama suami lain, Benar, maka laki-laki aku lain. sepakat sama Karena Bunda Dewi logikanya Persik. benar juga. Aku sepakat, makanya aku minta maaf. Karena Iya. memang harus diluruskan. Harus biar ada nggak rancu. batasan-batasan yang... Bener, privacy juga harus dijaga. Makanya aku bilang ke Bunda, insya Allah Bunda, aku sering DM. Aku bilang, Bunda Dewi, insya Allah aku akan ikutin petuah-petuah Bunda Dewi. Nggak dibalas kan DM-nya? Ngambek dia, lama banget dia. Kita mulai. Sekarang balas dong Bunda. Tapi Sekarang kenapa? balas dong. Orang dia bilang sama gue nggak mau balas, gue masih kesel wajar. Oke, kita bahas hari ini pernyataan Aldi Taher yang bikin. Tapi dibalas kok ye. Tapi lama kan, singkat Ya. kan balasnya. Dia ini filsuf. Ah. Dia ini kalau balas tuh pakai hati, makanya jadi udah deh. Dia ini guru saya, istriku aja bilang Bunda Dewi itu hatinya Oke. mulia, baik hati. Kita lihat dulu bersih ya, hatinya. Aldi kalimat detailnya seperti apa Sobat Ambiar ya. Biar Sobat Ambiar juga mungkin bisa membayangkan, oh ini toh yang bagian yang rasanya kurang tepat. Oke, kalimat yang menurut kamu rasanya kurang pantas atau Pantas, kurang bijak nggak dari cocok. Aldi Taher. Hai, ya seperti ini kamu punya anak dari Dewi Persik. Iya. Siap, itu yang sekarang menjadi Akmil. Nah, saya tidak punya pikiran negatif sama Mas Aldi, cuman kata-kata itu perlu diluruskan supaya anak saya nggak peduli orangnya, Ya. terutama anak saya supaya dia merasa aman, supaya dia tidak merasa bahwa kok aku dibohongi identitas aku sama mami aku, gitu, sama mama aku, karena
Aku harus bisa menjaga identitas anak aku. Aku tidak mau membawa nama orang lain dalam hubungan yang sebenarnya tidak ada. Ya. Dan juga aku juga, dampak sosialnya seperti sekarang ini. Salah satu contoh, banyak yang ngetek-ngetek anak aku. Oh Gabriel, ternyata bapak kandung kamu Aldi Taher loh. Ya. Aku sepakat. Itu karena sudah digelontorkan di ruang publik ya, akhirnya asumsi publik kemana-mana gitu. Betul, makanya aku luruskan hari ini, Kak. Kan Mas Aldi Taher tahu apa yang terjadi di masa lalu aku. Begitupun di saat aku melahirkan Gabriel dan bagaimana dan seperti apa. Jadi maksud aku tahu niat hati tulus, rasa sayang Mas Aldi ke Gabriel. Cuman Mas Aldi tahu kan dampak sosialnya. Betul. Mungkin sebagian orang yang ngerti tentang pendidikan, adat, itu mereka memahami. Mereka bilang bahwa Gabriel bla 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 bla. Tapi bagi mereka yang tidak suka aku, mereka Digoreng gitu ya? Serangan, jadi serangan. diserang, diganggu kami berdua. Sedangkan Gabriel kan lagi pendidikan. Betul, Bunda. Terus nanti kasihan nanti omongan orang-orang gimana nanti dia nggak tenang di sana, ya kan? Aku seneng loh Mas Aldi itu sayang sama Gabriel, benar. Seneng banget, cuma maksud aku biar diluruskan dan alhamdulillah sudah meluruskan kan. Makanya aku tabayun, aku juga muhasabah diri. Jadi aku bilang ke Bunda Dewi, benar kata Bunda Dewi, aku sudah menganggap kakak Gabriel seperti anakku sendiri. Itu sebenarnya poinnya. Cuma memang aku harus jaga privasi juga, punya ruang privasi untuk kakak Gegep. Dan maka aku bilang Bunda, insya Allah Bunda ntar aku depannya kalau podcast, ngobrol tuh aku harus jelaskan secara detail. Kemarin tuh aku nggak detail. Makanya jadi asumsi kemana-mana gitu. Jadi gini, aku nggak apa-apa. Kan banyak orang yang bilang, maaf ya Mas. Mas Aldi tuh nggak salah loh. Dia tuh masih mending loh nganggep Gabriel tuh anak kandung sendiri. Terus aku, itu dalam psikologi aku belajar dan aku coba berkonsultasi juga bahwa kata-kata kalimat kalau Gabriel itu saya anggap seperti anak kandung itu boleh. Tapi kalau Gabriel itu kan dengan kata-kata serius. Gabriel, saya punya anak dari Itu DP. rancu, Bunda. Dengan cerita masa lalu yang mungkin sebagian orang sudah mengerti posisi Gabriel dan saya. Itu nanti akan menjadi bola liar. Akan jadi omongan yang enggak. Iya, jadi tanda tanya, bener gak sih? Masa sih? Oh begitu. jadi yang bener yang Jadi mana? Ya, oke. Makanya izin Bunda, Pak Aryan dan Bang Karen, aku begitu, aku cek lagi videonya. Aku ngomongnya itu ada hal yang belum lengkap gitu. Makanya pas aku bilang, aku klarifikasi di IG, benar aku ketemu kakak Gegep itu setelah beliau usia 1,5 tahun. Oke. Gitu. Ini kan imbasnya pasti secara langsung ke Gegep ya, Gabriel Ya, banyak yang ngetekin kan. Gabriel, oh ternyata bapak kandung kamu si Aldi Taher ya. Oh Gabriel, jadi kayak gitu. Jadi itu agak mengganggu gitu. Kaget juga pas lagi pendidikan. Kita mau kasih lihat dulu ya, ini pernyataan Dewi tentang apa yang disampaikan oleh Aldi mempengaruhi banyak sekali kepada seorang Gabriel. Respon Gabriel seperti apa? Menurut kamu tuh Gegep tahu gak sih tentang berita ini? Tahu. Kemarin telepon video call sayang, dia nggak mungkin kan nggak lihat, nggak mungkin karena dia itu selalu standby, dia itu orangnya selalu memprotek saya, dia tuh selalu lihat sosmednya saya. Dia cuma bilang, lagi rame sayang, gimana? Kamu percaya mama kan? Udahlah mama, gitu. Udahlah mama. Terus dia lagi ngomong, aku kemarin di hutan, aku nggak mandi, aku begini. Jadi dia justru yang membalikan omongan aku. Masya Allah. Kalian jujur ya. Aku ketemu kakak Gegep itu setelah waktu itu dia SD Bunda ya. Aku mau nikah sama Bunda Sasabili. SD sih. Bukan, maksudnya ketemu lagi. Ketemu lagi, oh iya. Karena setelah Kita bercerai 8 tahun. 8 tahun, aku ketemu Bunda Dewi itu belum pernah ketemu kakak Gegep lagi. Ya, aku nge-DM Mas Aldi karena... Main ke rumah dong katanya. Ya, karena aku ngeliat Mas Aldi itu kan sempat bercerai sama yang dulu itu. Bu dokter. Ya, sama Bu dokter. Terus Mas Aldi itu sakit. Ya kan, terus banyak yang menghujat juga, aku nggak terima gitu. Dia DM aku. Aku DM. Mas Aldi, semangat sembuh dari kanker ya. Tuh, orang pertama kali yang DM aku, ya, beliau udah mendoakan. Aku langsung, ya Allah, sehatkanlah Bunda Dewi, Persik ya Allah. Dan Alhamdulillah makin berangsur sehat Alhamdulillah, terus. doain saya terus Bunda ya, Karian. Nah, kakak Gegep tuh waktu pertama kali aku ketemu lagi Bunda, dia tuh senyum. Dia panggil aku ayah kan, ayah. Terus ada kakak Adin, ada Bang Geri, anakku yang pertama sama kedua itu. Ya ketemu pas. Ketemu dipeluk sama dia happy banget. Waktu itu masih SD tuh. Ya 7 tahun lalu.
apa SMP apa SD gitu. Aku bilang Bunda Dewi, aku mau nikah lagi. Sampai dia bilang, udah Mas Aldi kamu nikahnya di rumah ini aja. Dia bilang gitu loh, karena waktu COVID lah gitu. Tapi aku bilang sama Dewi ketika kejadian ini terus responnya Gabriel seperti itu, aku bilang anak kamu itu menurut aku Soleh dia banget, punya soleh banget. kecerdasan emosional yang cukup tinggi. Walaupun Iya, ya betul. mungkin barangkali dia juga bertanya-tanya atau punya pertanyaan yang dia tidak sampaikan Wajar ke sih itu. maminya secara langsung gitu. Tapi ada nggak sih dia nanya-nanya apa gitu tentang sekarang update-nya gimana tentang ini? Kemarin dikasih handphone sama seniornya. Ada waktu gitu. Kan nggak mungkin secara dia kan punya sosmed. Dia punya Instagram. Dia punya TikTok tapi namanya bukan Gabriel. Iya. Terus jadi aku tahu gitu. Tapi dia kasih tahu dia terbuka sama aku. Pasti rame kan. Kan pasti notif itu kan ting-ting-ting kan Iya. ketika dia sudah aktifin handphone. Terus aku sayang tahu ya yang hebatnya anak aku bersyukurnya punya anak Mas Gabriel ini, dia nggak pernah yang aku lagi sedih kan, mataku udah merah nih, udah mau ngomong gitu. Terus dia yang, Ma, aku kemarin di hutan. Jadi dia kayak alihin omongan gitu loh, Kak. Malah bukan ngomong ke situ. Tapi malah justru kamu yang ngerasa lebih, aduh ternyata ya kan sih. Sayangnya aku jauh, seandainya aku dekat sudah aku peluk, aku ciumin anak aku. Gitu. Kayak dia paham betul kondisi hati kamu gitu ya. Iya, kalau seandainya dia bisa jadi bayi lagi itu pingin aku telen, aku bawa. Jangan telan. Enggak, maksudnya orang tua Biasa itu. di Jangan kemana-mana gitu Iya, maksudnya. gitu. Karena Terus dari ini. sedewasa itu. Iya, sedewasa itu kecerdasan emosionalnya aku akuin sih. Maksudnya belum tentu anak seusia Gabriel menangkap informasi mentah-mentah yang belum tentu benar tuh dengan secerdas itu. Kan dulu pernah kejadian waktu dia masih SMP, kita pernah podcast, dia pernah tanya, Ma, foto mama hamil itu mana gitu. Lu jawab apa? Aku bilang kan mama lagi pindahan rumah gitu, jadi kesana kemari gitu pindah, jadi barang-barang tuh banyak yang hilang gitu. Banyak yang hilang, barang jadi nggak ada gitu kan. Kalau orang pindahan kan Mas Aldi tahu dong barang-barang semuanya pasti pada berserakan kemana-mana. Terus Gabriel, aku tanya kenapa? Enggak, teman-temannya dulu waktu masih SD itu suka tanya. Mama kamu foto hamilnya mana? Ini jadi aku tahu bagaimana caranya men-treat anakku. Makanya kan semakin dia dewasa, dengan pengalaman aku yang minim, dengan kehidupan aku yang setiap hari kerja, aku mencoba menjadi seorang ibu yang seutuhnya. Aku mencoba belajar psikolog supaya aku tahu jawaban-jawaban yang bagus untuk anak aku. Supaya dia tidak merasa sendiri dan tahu kan masyarakat Indonesia itu saya tidak bersuuzon, kadang-kala mungkin secara pengetahuan mereka minim, secara adab mereka minim. Kadang-kadang kan kalau ngomong tidak berperasaan. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh, aku tuh dari dulu menyimpan, dari dulu bagaimana caranya aku bisa membuat situasi jadi aman, Gabrielnya jadi aman. Seperti itu, Mas. Aldi mau bilang apa sama Dewi sama Geget? Maaf aku kalau ngomong tentang anak, Ya, pasti kamu hal memang yang selalu kayak begitu. Iya gitu. Kalau suruh ngomong apa, ya pasti aku cuma bisa mendoakan kalian berdua bahagia selalu. Karena Bunda Dewi mendidik kakak Gegep dengan luar biasa, ibu yang sangat baik. Aku saksinya ya, demi Allah ya. Kak Gegep ya ajak sholat, baca Al-Quran, diajarkan kebaikan, dicontohin kelembutan, kebaikan. Dan Kak Gegep dua anak yang soleh, anak yang pintar. Makanya aku jujur aku bangga banget gitu loh bisa kenal Kak Gegep dan Bunda Dewi gitu. Dan biar gimana pun mereka adalah keluargaku gitu. Aku cuma bilang sekali lagi juga aku minta maaf. Insya Allah aku akan bermuhasabah diri. Aku banyak belajar dari beliau. Insya Allah jadi manusia yang bijak lagi, menjaga privasi juga gitu. Dan terus mendoakan buat kalian berdua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Rabbal alamin. Sekarang kita tanya sama babysitternya. Udah maafin belum babysitternya? Ini Dia ikut marah loh, dia ikut marah. Dia ikut emosi tahu. Tunggu, ini Tuh. bukan babysitter, ini baby shark. Oke, Aldi sama Aduh. Dewi kita mau ngajakin mereka berdua. Ih, sekarang Kok gua sih? iya lu berdua. Apa-apa Bunda? Bintang tamunya kalian berdua. Episode kali ini segmen pertama ya. Oh kita ke pelaminan lagi? Nggak. Nah tuh, Di, lu tuh begitu. Di, lu tuh kadang
kadang suka sadar nggak sih dia apa yang lu omongin itu tuh kadang suka kayak ceder gitu. Iya belum lengkap, tunggu dulu. Ya tapi kan nanti kalau orang potong-potong lagi, dipotong viral lagi, ntar gimana coba? Ayo. Loh, emang gue dipotong? Nah, kan Emang Ardi burger dan juga dipotong? Dewi kali ini kita akan menjak Ardi mereka untuk sini, bermain. Ardi Dengerin dan boleh protes. Kalian, jangankan gua, istri gua aja sayang banget sama dia, atau enggak? Sering dia WA-an berdua. Udah, yuk. Ayo. Lu baca, enggak Dewi dulu deh. Dewi baca, ya Dewi udah tahu lah cara mainnya. Silakan nanti kamu boleh respon, boleh Dengerin dan protes. boleh protes di balik kejadian yang viral kemarin. Ya, Bunda. Aku sudah memaafkan, tapi ada hal yang benar-benar bikin aku sakit dan membekas, yaitu sebenarnya kalau dibilang sakit sih enggak. Dibilang membekas sih insya Allah dengan berjalannya waktu sudah enggak. Cuman yang membuat aku kepikiran kali ya, ini lebih tepatnya lebih kepikiran, aku kan belum jumpa lagi sama anakku. Kangen Bunda, ini kangen dia, ini kangen dia. Aku dengan kejadian kemarin yang rame itu, Ya. bagaimana aku berjumpa dan kan pasti kan nggak mungkin kalau cuma sekedar halo sayang terus peluk gitu kan. Kan dia tahu dia bukan anak kecil. Kalau anak kecil mungkin aku masih bisa kayak dulu, mungkin aku bisa tutupin hal yang begini ya begitu. Tapi dengan dia usia yang dewasa sekarang Mas, aku bingung gimana caranya bisa mengungkapkan sesuatu hal yang membuat dia pasti terganggu gitu. Tapi aku sudah memaafkan Mas Aldi menganggap Gabriel. Mas Aldi kan udah bukan kayak orang lain. Kita persaudaraannya udah lebih daripada itu. Alhamdulillah. Ya aku minta doanya aja mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Amin ya Allah. Amin. Di saat aku sudah berjumpa dengan anakku nanti. Udah, pokoknya hati itu nggak bisa yang namanya dibuat-buat ya kayak. Makanya aku bilang, mungkin orang di luar sana tuh belum kenal siapa beliau ini. Saya udah tahu banget siapa beliau ini. Dia mendidik saya juga. Waktu itu saya kenapa jarang pulang, dia bilang, Mas Ali itu mungkin dari usia masih muda. Ini bukan berarti anak muda harus ya gimana tetap menghargai istri, menghargai yang namanya pasangan gitu ya. Dan makanya Allah uji aku kanker. Ya itu insya Allah supaya aku bisa berpikir lagi. Jangan jadi manusia yang... Jadi manusia lebih baik lagi. Ya jangan manusia yang selalu menyanyiakan sesuatu. Sayangilah istrimu. Ya makanya aku selalu bilang maafin aku ya, dulu aku udah nyanyain Bunda Dewi terus saking baiknya dia, udah Mas Aldi, bismillah, kamu waktu itu masih muda, jadi alhamdulillah penting sekarang kamu sayangi istrimu, sayangin keluargamu. Dan tahu nggak, waktu aku jadi suaminya beliau ngomong apa? Waktu aku dapat honor syuting, Mas Aldi jangan lupa kasih ibu ya, kasih bunda. Dia ngingetin saya buat nyayangin ibu, hormatin ibu. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau nyayangin Mamine. Mas Aldi ingat semua ya. Ingat Kok Mas Aldi bunda. nggak pernah lupa sih atas kisah kita dulu, kenapa? Ya karena ketulusan itu nggak akan bisa dilupain. Betul, karena Yang aku lupain tuh ketulusan. Karen. Betul. Saya lupa waktu itu ngirim hampers lebaran. Lu baca ya, baca sih. Baca lu. Udah buruan, ini giliran lu baca dulu yang satu. Pernyataan dari... Nomor satu. Ini ayo. Ini mana kak? Lu deg-degannya dia. Lu deg-degannya. Dengerin, ayo Dia cepetan. deg-degan ini tahu. tutup. Kalau sama orang lain gue mungkin cuek ya, sama dia gue gak bisa cuek. Iya, yo udah. Dengerin, yuk capcus. Dengerin dan boleh protes. Lalu. Di balik sifat, Keras. bukan keras tau. Keras. Enggak. Tulisannya gitu loh. Ya tulisannya ngomong. salah nih, gue salah. Ya, ayo baca Benar, juga. apa adanya. Di balik sifat tegas. Keras. No, keras tuh. Ya udah. Iya. Lanjut. Di balik sifat tegasnya Bunda Dewi Persik, ya kalau ada orang yang nggak tahu kalau Dewi Persik itu ternyata sambelnya, ulekannya enak. Ya, Nih.
Tanya istri gua pernah dimasakin sama dia di rumahnya. Tapi benar, gak bohong. Iya benar, kalau itu nyata. Itu emang iya, Di. Iya. Oke, satu lagi, sorry. Enggak ulekannya juga lu bahas. Langsung ulekan sambelnya. Norak lu, Rian Imran Taher. Emang enak. Iya. Orangnya pemaaf. Nah benar. Tapi ingat ya, pemaaf bukan berarti kita bisa menyakitinya berkali-kali. Ingat ya, ada hal-hal yang bisa dibahas, ada hal-hal yang boleh dijadikan konten. Tapi gue setuju, Dewi tuh memang pemaaf sebenarnya. Banget. Memang. Benar ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dibahas di ruang publik. Kalau misalnya mau nyenggol prestasinya boleh, sensasinya boleh, tapi tidak dengan buah hati. Sama satu lagi, Kak. Itu apa? Dia nggak pernah nyakitin orang lain. Heeh. Aku pernah komen nih. Mas Aldi, Postingan. Udah. dengerin ide. dan boleh protes. Meskipun sekarang karirnya sedang baik, alhamdulillah. Dan sikap Mas Aldi yang dari dulu nggak pernah berubah, yaitu suka iseng sama cewek. Oh, iseng lo sama cewek. Bagus. Iseng Kamu memang. jujur. Kita suka- Memang. Oh, lu begitu, Di. Iya, Kak. Bukan lagi. Daripada gue iseng sama tiang listrik, gak diladenin. Maksudnya gue nganggap saudara, saudari gitu. Aldi, tapi semoga jadi pelajaran buat seorang Aldi Taher ya, buat siapapun itu juga Sobat Ambiar. Maksudnya kalau anak tolong jangan dibawa-bawa, itu yang paling penting Harus ada buat ruang kita privacy, pahami bersama-sama. benar-benar. Ya, ruang privacy itu harus tetap dijaga walaupun mereka adalah seorang public figure. Kita kembali saat lagi. Ada kalimat yang gue barusan agak gimana gitu sama Mas Aldi. Apa? Bun, belum ada yang nafkahi kan, nanti aku nafkahi, doain aku Aldis Burger banyak ya katanya. Amin. Dia lagi kaya raya banget. Amin, ya Allah. Itu burger ya Bisa tanya, ampun, Mas Aldi bisa. tanya. Pertanyaan aku, Mas Aldi bisa ngomong gitu loh. Bun, sudah ada yang nafkahi belum? Kalau belum, doain aku Aldis Burger ini aku nafkahin. Akhirnya doa Dewi Persik dijabah, selama ini gak pernah dinafkahi. Doa yang baik-baik, amin ya Allah. Amin, semoga rezekinya lancar. Amin, amin, amin. Sehat, kaya Udah, raya, sehat. melambung tinggi, meroket Yang paling memang. penting sehat, pas lagi manggung juga sehat. Soalnya menembus bintang tamu kita awan. yang satu ini pas lagi manggung, bukannya nggak sehat, cuman pernah mendapatkan kejadian mistis. Gak apa-apa Sama kayak Perlan kemarin ada kejadian horor habis manggung. Habis manggung horornya nggak dibayar. Dibagi-bagi ambil hari ini dia Ike Nurjana. Selamat pagi. Ika ketemu Aldi lagi. Kenapa? Lu hati-hati lu kalau mau. Gue sama Aldi namanya. Iya emang dia Aldi. Senior gue di kampus. Tapi lu jangan, lu baru juga dimaafin, ntar viral lagi hal lain. Lu mah aneh. Kan emang gue Aldi. Iya bener, tapi jadi panjangin, ntar orang mikirnya aneh-aneh. Udah, Teh Ike, kami ucapkan terima kasih. Kami kaget mendengar kabar seorang Ike Nurjana ada pengalaman mistis. saat manggung. Kamu juga pernah ya? Pernah. Nanti cerita sama kita lihat lu yang satu ini. Aku gak tahu. Teh,
Kaget gue. Kejadian mistis lagi manggung. Ini dong jauh amat Aldi. Ya. Itu waktu kapan Teike? Udah lama banget pasti ya? Udah lama banget. Itu waktu mungkin sekitar 90-an akhir ya, tengah-tengah 90-an. Jadi itu salah satu pengalaman yang aku nggak lupa. Sebenarnya aku kan tipe orang yang nggak mau memikirkan hal-hal seperti itu. Lillahi ta'ala ya. Ikhtiarnya doa. Cuman momen itu tuh agak membekas ya buat aku. Karena momen itu jadi awal-awal kita nggak ngerasain. Jadi belum mulai, kita di backstage. Sebentar, di daerah mana? Kepulauan Jawa masih. Oh, di Pulau Jawa. Masih Pulau Jawa gitu. Oke. Jam berapa kejadiannya? Show malam. Show malam. Oke. Show malam. Jadi seperti biasa sebelum acara. Kenapa kakak takut? Bukan suka ngagetin mereka tuh. Aki-aki. Tuyul aja ketemu lu cium tangan. Sosok takut lagi. Iya. Lagi siap-siap. Udah di belakang panggung. Udah di backstage. Udah backstage. Jadi saya musisinya sama penyanyi-penyanyi yang lainnya udah di belakang panggung. Terus sebelum acara dibuka MC gitu, panitia naik kan. Panitia naik gini, aku memang udah ngerasain kayak kok gatel ya. Terus yang lain-lain kayaknya orang lagi pada diem untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bikin resah kali ya. Gitu. Terus, kenceng ya Bu itu ya. Terus habis itu aku merasa, kiri kanan kita mulai nanya, aku kok ada yang aneh sama badan ya. Iya kita kenapa? Jangan gitu dong, Perlan. Jus lo yang nyuruh lo ya Jus ya? Jangan gitu, udah tahu ini pada tua-tua ya. Kasian yang sana lo resik. Sebentar. Ada tua-tua lebih tua lu, kasihan lu. Jangan gitu. Yang kayak begini cuma satu. Ntar kenapa-napa gimana gitu. Lo ganti musik salsa. Oke. Merasakan aura yang tidak enak. Gak enak. Kayak apa misalnya itu? Itu juga kan, kayak misalkan gini, ini acara juga dimundurkan biasanya setengah jam lebih mundur nih gitu. Terus panitia datang ke belakang, aku sama ibuku sudah mulai ngerasa, Mah, Mama gatel nggak? Iya, kok badan-badannya pada nggak enak ya Ma? Iya gitu. Terus kita nanya sama musisi-musisinya, kok kita pada nggak enak ya badannya pada gatel-gatel gitu. Kok sama gitu? Semuanya, aku takut cuman kita doang nih ya gitu. Ternyata mulai daripada mulai diem, akhirnya pada mulai ngomong. Panitia datang ke atas, ngecek ternyata. Ngerasain nggak ada apa dan gimana, kasih tahu saya ya gitu. Oh. Gitu, terus saya bilang, Itu kacamatanya bagus. Itu. Tolong jangan diganggu orang ya. Siluman terong Belanda. Oke, bahkan panitianya aja ngecek. Naik. Artinya panitianya aja tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kayaknya di luar kita, yang di panggung, di bawah juga sesuatu. Jadi diceklah di atas. Ya kita semua pada gatal gitu, terus mereka turun, ya memang kemunduran waktu itu mereka kayaknya usaha apalah gitu, sehingga kita semua tenang. Jangan bengong. Oh, dia Jujur ya. Dia kan nggak punya Dia pernah pengalaman. kesurupan di depan saya. Tunggu. Maghrib. Kesurupan. Dia kesurupan. Serius deh. Oh ya? Serius. Ingat nggak yang di rumah di Kemang? Kesurupan. Serius. Bener Kak? Bener. Maghrib. Terus Kita waktu itu acara. di rumah. Oh ini di rumah. Mas Oke. Aldi jangan cerita aku deh Mas Aldi, cerita yang lain aja ini. Ya tadi kamu jangan bengong. Oh. Bengong. Oke, kita balik lagi sama Teike. Ya. Teike, gatal-gatal. Gatalnya tuh gatal yang gimana Teike? Jadi hampir seluruh tubuh tuh kita ngerasa dibikin gak nyaman, gimana sih gremet-gremet yang kalau untuk Tapi orang nggak ada konstan bekasnya gitu, Kak? Gak ada. Bukan gatal yang kayak misalnya digigit nyamuk atau Bentol-bentol. gatal karena alergi abis makan seafood Nggak. misalnya. Membekas gitu? Enggak, tapi sugesti kita, badan kita tuh gatel. Tapi Teike pernah itu ngerasain kayak ada yang lain badannya gitu. Ya efek di aku nggak ngerasain hal yang lain-lain, yang aku rasain secara fisik dan logis-logis aja gatel. Akhirnya panitia nanyain, panitia melakukan sesuatu entah apapun itu. Apapun itu. Akhirnya gimana? Baru kita tenang setengah jam kemudian. Cara netralin itu gimana, Kak? Itu piano nggak ada nada lain. Dang. Heran gua. Cara netralinnya gimana, Kak? Aku sih pasti, Udah template. aku sih Dore-dore pasti karena mulu. secara kita punya keyakinan atas agama kita, ya baca-baca lah suruh Baca-baca ya, zikir, zikir ya, Ya. ayat kursi apa, mama juga kan, coba kita baca-baca aja, baca-baca semuanya disuruh berzikir apa, istighfar. Artinya kita usaha sendiri, tapi panitia juga usaha. Pas manggung gimana?
Pas manggung aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi setelah itu panitia ada cerita nggak? Iya nih, ternyata ada ini, ada itu. Belum kulon kali ya, belum. Sempet cerita nggak setelah itu? Sempat cerita sama ibu kayaknya. Tapi pada prinsipnya memang persaingan bisnis. Dulu kan banyak ya IO IO ya, apa namanya, pengada acara promotor. Dulu kan yang namanya show dangdut itu mulai ya kan DP juga ngerasain mungkin show sana, show sini rame banget ada di mana-mana. Jadi ada persaingan kayaknya. Oke, Wi. Ya. Kamu apa? Kejadian mistis ada nggak? Waktu manggung ya? Kayak punya deh. Aku 2 kali. Salah satunya adalah aku pernah masuk di salah satu manajemen. Gak perlu aku sebutin apa. Terus kemudian aku satu panggung sama beberapa penyanyi. Yang di manajemen yang sama itu? Iya. Jadi ketika aku nyanyi padahal aku dalam keadaan sehat. Terus? Itu Om Didit itu tahu. Om Didit itu dulu jadi manajernya aku. Om Didit itu... Om Didi Dada ya? Om Didi Dada itu dulu pernah jadi manajer Mas Dani. Jadi dulu aku tuh pernah nyanyi terus kaki aku tuh nggak bisa Tiba-tiba? nyanyi tuh tiba-tiba duduk gini Kak. Jadi nggak bisa berdiri lagi. Jadi kayak orang lumpuh. Jadi udah manggung di atas, udah nyanyi, Udah nyanyi. tiba-tiba langsung gitu, Iya, lumpuh. iya. Dan itu nggak berdiri terus. Capek kali Wi, belum minum, Iya kali. belum makan. Kak kalau capek masih bisa berdiri lagi. Lelah, belum infus. Nggak ada ceritanya Dewi Persik. Dewi Persik dulu masih muda itu bisa berapa puluh lagu tuh sudah aku. Betul. Abang. Nah, Gua saksinya. Akhirnya setelah nggak bisa berdiri terus gimana? Ya nggak apa-apa ya. Ya terus aku nggak bisa nyanyi ya gimana orang kaki. Akhirnya berhenti. Iya tapi setelah acara itu selesai kaki Nggak aku apa-apa. nggak apa-apa. Itu dia ya, itu kan aneh ya. Kadang mungkin ya kayak di tempat itu kita belum kulon nuwun. Bisa loh Kak. Kalau misalkan dibilang nggak kulon kan maksudnya kalau ada takut kebetulan kan orang Jawa kebanyakan tuh kalau mau acara tuh berdoa dulu. Betul. Terus Bismillah Ya, kita itu udah permisi. pasti Itu lah ya. udah pasti ritual-ritual yang kayak gitu kita lakukan gitu. Kalau aku Itu yang kedua, ada juga ini penyanyi, aku nyanyi di salah satu tempat. nemenin waktu itu ya. Lu boleh nggak usah bahas masa lalu lagi nggak lu? Tunggu. Sabar Sabar ya. dong, dia lagi mau Oke. cerita. Nampak tilas Kak. Ini Iya. aku nggak perlu, kan nggak boleh ya, nggak boleh sebutin nama karena itu kan belum tentu. Ya. Itu belum tentu. Praduga tak bersalah, betul. kan, Kak? Tapi sama-sama ini hanya prasangkaku dan suzon aku pada akhirnya gitu. Karena setiap kali aku manggung sama perempuan ini, selalu aku tuh kalau nggak suaranya aku tiba-tiba hilang. Oh iya? Kondisi aku langsung sakit kayak orang muntah-muntah selalu kalau ketemu sama Habis dia. makan pedes kali lu. Berarti Wi, Jadi kemarin-kemarin dibikin aku nggak fit gitu, dibikin aku sakit. Ya. kemarin waktu kamu lupa lirik jangan-jangan si Lita tuh yang ngerjain tuh. Jambi. Biar Lupa keren lirik, ya, lupa lirik, biar lupa- keren ya. lupa lirik. Lita kan biasa kayak gitu Lita. Heeh. Wi tapi Lita, itu namakan Baat Zam. Wi tapi maksudnya kan Tapi jangan dipercaya semua itu dari Allah. Iya. Ya mungkin memang keadaan aku kalau ngambil positifnya mungkin lagi sakit. Cuman apa iya sih gue selalu ketemu sama cewek ini, gue selalu sakit dulu. masih suka ketemu nggak sama Oh sering. Itu. Lita. Oh sering. Tapi kayaknya sekarang Apa ilmunya sih, lebih Wi? tinggi gue deh. penasaran gua oke ya tapi ya balik lagi itu kan Bercanda ya, bercanda. iya maksudnya itu kepercayaan masing-masing. Iya. Iya. Teh Ike, tapi kita juga dengar kabar yang satu ini penyanyi pengalamannya luar biasa, manggung di mana-mana tapi sayangnya pernah mendapatkan pelecehan seksual. Bisa Ike Nurjana jadi korban pelecehan seksual saat Udah lama ini. Aduh. kayak ini Aldis Burger deh. Saat manggung. Di belakangnya apa? Nggak tahu. Ini panggung gede nih, di panggung gede, Iya. terus apa yang dilakukan? Kita kok mungkin yang paling terasa agak hati-hati untuk penyanyi-penyanyi perempuan adalah turun panggung. Iya. Karena momen turun panggung itulah dimana banyak yang nakal dan banyak yang nggak baik sama kita banyak ya. Di antara namanya panggung itu kan dunia hiburan itu kan semuanya mayoritas rata-rata laki-laki ya. Di zaman itu aku sampai nangis sih sama ibu aku. Ya itu sebenarnya masih di 2000-an aja aku masih ngerasain pada saat di panggung outdoor udah pasti. Kalau panggung outdoor kan kita pasti ketemu ya, DP juga pasti ketemu kan.
harus di lapangan, harus melalui kerumunan, itu sih sebenarnya. Dipegang. Ya ada aja tangan yang makanya suamiku suka nakal, suka nakal. Jagain, wajar. Jagain. Jagain yang nakal-nakal. Nakal gitu. Jadi dia lebih kritis gitu jagain kalau yang sekarang. Kalau dulu ya ibu kita kan kadang-kadang tidak berdaya ya. Atau manajemen kita aja udah ngejagain. Tetep aja kalau di kerumunan itu ada aja. Ya, tangan-tangan nakal Ya, gitu paling ya. males kalau udah Responnya gimana Teh Ike kalau gitu kan tangan-tangan nakal kadang orangnya mukanya nggak kelihatan cuma tangannya doang. Ih apaan sih ini gitu. Responnya gimana? Cuma bisa ya awal-awal kalau waktu masih jadi penyanyi tuh cuman ngadu sama mama tadi gini-gini terus nangis. Kamu pukul aja atau bilang sama pak keamanannya. Terus kalau mulai terakhir aku mulai teriak. Pasti pas udah gitu pasti teriak. ya, lu pernah juga Teriak kan? Ajar ya kita, maaf ya Kak, kalau kita flashback zaman dulu, itu ada kasus di mana Dewi Persik tuh nonjok orang. Iya. Nah itu karena aku jalan Kak, kan banyak mungkin teman-teman wartawan juga tahu. Iya. Nah itu tiba-tiba dari bawah itu tangannya megang payudara aku gini. Langsung aku ngeliat orangnya siapa, langsung aku mundur lagi ke belakang, langsung aku tonjok orangnya beng gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, wajar harus digituin. Itu pelecehan seksual nggak boleh Itu ya. sempet rame dulu. Iya. Kalau kita tahu ya Iya, Kak, aku tahu, itu aku sempet rame banget itu satu. Yang kedua ketika aku nyanyi di panggung, nah aku salaman gini ditarik, dicium sama cowok itu. Terus lu apain? Makanya ya untuk para penonton, bismillah penonton yang budiman, kita muliakan wanita, kita hargai sayangi wanita. Karena wanita itu makhluk yang mulia. Bagi Rasulullah bilang ibumu, sayangilah wanita, muliakan wanita. Iya. Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya. Saya bukan ustazah. Posisi di Pak Ustadz. Iya kan saya bilang tadi. Iya Jumat berkah nih ya Pak. Jumat Ustadz. Manis sekali, luar biasa ucapannya Aldi Tahir ya. Tapi ngomong-ngomong horor, aku pernah ngalamin horor loh. Kenapa? Pas syuting. Waduh keren banget. Oke Sobat Ambiar kali ini kita mau lihat ya. Ini ada Ikan Nurjana yang mengajak Lesti Kejora kemarin di atas panggung nyanyi bareng dan juga viral. Ini dalam satu program ya. Itu tuh tanpa direncanakan nodong langsung gitu ke Lestinya atau memang sebetulnya kreatif udah bikinin konten ini nanti nyanyi bareng gitu. Spontan sih. Uhuy. Oh iya. Tanpa uhuy apa dengan uhuy? Jadi spontan sih, karena ada nyanyi bareng sama Lesti Ike, ada. punten. Tukang pulsa lo bisa nggak? Lo? dia lagi nunjukin ini tuh sepatu brand dia. Lu ngapain sih Aldi bisa-bisanya? Heran gue. Adi. Oh, mau jualan. Apa-apa dagang semua di dagang. Baru juga minta maaf. Di toilet nggak jualan Bunda. Kamu lagi di rumah orang lagi ngomong, kamu iya. Minta maaf lagi lo. Heran Di mana? gue. WG-nya Star Traxius. Alisius. Oke, kita balik lagi ya, Teh Ike. Ini senior aku di Jayabaya. Jayabaya Pride. Nodong Lesti, gitu ya. Iya, spontan aja. Itu kan banyak penyanyi lainnya, kenapa Lesti yang saat itu ditodong langsung sama Teh Ike? Oh iya, acara itu tuh konsepnya adalah Lesti comeback. Oh, oke. Gitu, jadi kan pada saat itu ya momennya dia untuk ada di konser itu. Jadi itu konsernya dia di salah satu station gitu. Tapi kenapa Lesti Teh? Kenapa nggak Baby L gitu? Anaknya lo belum nyanyi. Baby L suka nyanyi Bunda. Belum bisa itu lagunya lagu Dia dewasa. taunya cuma Nona Ambon Pika. Tapi sosok Lesti Kejora di mata Teh Ike sebagai senior itu penyanyi muda yang seperti apa? Wah, udah kalau dibilang potensi kita sudah lihat bagaimana potensi dia ya. Bagus. Nggak usah diragukan Iya, nggak lagi usah ya, Bu. ragukan lagi itu sudah bagaimana dia settle up diri dia dengan manajemennya itu juga buat aku something yang Hebat ya. bagus ya. Ini kan bicara teamwork. Jadi artinya saya melihat Lesti itu siap dengan timnya untuk nge-build dirinya terus jadi brand kan Dan sesuatu konsisten itu ya. jadi brand itu susah loh. Orang mungkin boleh bilang penyanyi tapi pada saat siapa saja kenal itu kan susah. Menjadi seleb juga dia sudah. Dia baik banget ya. Iya, punya karakter itu sudah gitu punya ya. karakter. Jadi dia tuh udah siap ada di panggung industri ini. Ya potensi, ya selebritasnya, secara suaranya sudah pasti. Tapi yang paling utama adalah saya sih, kalau saya pribadi, saya ngelihat Dede Lesti ini dari mulai dari dia awal-awal di DA, dia selalu ngundang saya loh. Waktu itu dia masih pacaran dengan pacarnya yang lama. Saya baru ingat-ingat ya, karena saya kan udah agak tidak lagi bergaul di dunia teman-teman artis. Tapi dia selalu ngundang saya waktu itu yang lama, sekarang ingat gitu ya. selalu ingat. Jadi buat aku, oh iya nih anak. Karena buat saya pada saat dia ada di atas ya sudahlah, biarkan dia menikmati. Cuman kalau inget sama saya ngundang itu nggak Tete expect kan sih. juga, kan Tete ini seorang diva masa nggak Iya hidup sama loh. dia? Bunda, ini legend. Iya.
Lesti itu adalah Ike Nurjana Persik. Pasti. Ya kan Ike Nurjana Persik Oh iya, gitu. Iya. Ya, Bun Les sekarang udah pintar goyang ya. Ya, Tapi aku mau kritis satu. mau apa lu? Kritis. Hati-hati. Serius ini. Hati-hati lo. Saya mau kritis kata-katanya Teteh Ike Nurjana. Bukan Dede Lesti lagi, yang Dede Baby L. Nggak boleh Dede Lesti. Jadi Bun Les. Ya, boleh Yes. Bun. Bun Les. Bun Les. Bunda Lesti. Bunda Les. Kita ikut. Bunda Dewi. Bunda Ike. Sebagai seorang senior ya. Ini udah panik, Seorang udah diva. panik. Seorang diva. Seorang Nyanyiin diva. dong buat kita terhanyut dalam kemesraan. Boleh Tolong ya? dong nyanyiin buat kita teh. Boleh ya Teh? Ike mana? Coba silakan ya Sobat Ambiar. Let's go. Iya. Merlan ready? Jayabaya Pride. Lapangan, masih kuat kan lu nggak? Kuat lah. Mereka mukanya aja yang tua, stamina masih muda kok ya. Bagi Ambiar terhanyut dalam kemesraan. Aduh, ini lagu terhanyut dalam Kenapa Aldi Taher? Kenapa? Kenapa? Wah, tahu. Teteh, Kenapa dia? lagu-lagu Teteh kan banyak yang legend, tapi kita sekarang meminta seorang Teh Ike Nurjana untuk bisa memberikan ranking pada lagunya sendiri Iya. dalam seberapa keren lagu. Let's go. Teteh, Teteh Ike aja di Spotify masih laris manis. pasti dong. Teteh, Teteh yang tanpa pilih. Teteh melihat semuanya, hanya dibuka satu persatu, kemudian yang pilih ya, kasih itu ranking saya. mau di peringkat keberapa? Silakan. Satu persatu. Ranking ya. Satu persatu ya. Terlena, oke, mau ditaruh di ranking berapa? Terlena ranking 1. Lagu favorit istriku nih. Yang kedua. Favorit banget nih lagu. Istrimu yang mana di? Yang dulu sama sekarang. Oke, Teh Ike. Ini lagu momentum soalnya. Momentum ya, oke, terlena. Lagi, Berikutnya. Oke. Apa ini? Sendiri saja. Sendiri Sendiri saja. saja. Nomor berapa teh? Tiga. Oke, nomor 3. Sendiri saja. Lalu silakan Teh. Ini master aku buat sendiri pertama Ini kali. Teh Ike apa mau di Ayunda ya? Mana lagi teh? Sok. Oke. Ini apa saya? Memandangmu. Memandangmu, nah kan bingung kan? Mana, Dua. Dek? Dua. Dua. Yang tadi video-video kita Bunda Dewi. Oke. Dua. Lalu Teh. Ada apa lagi? Oh, salah lagi ya? Oke. Sorry. Maaf. Itu yang barusan terhanyut dalam kemesraan. Mau ditaruh Lanjut dalam Empat. kemesraan. nomor berapa? 4. 4. Oke. Satu lagi. Satu, terakhir. Tapi aku memandangmu nomor 1 loh, aku ya. Bukan lu yang ditanya. Kan VOP gua, Kak. Sun Sing Sue. Sun Sing Sui. Di Sun Sing Sue Mas. Kalau ketemu kekasih di Sun Sing Sue Mas, namanya kangeni ati di Sun Sing Sue Ben Ada satu yang tidak terbuka. Ini lagunya adalah Selalu Yang Milikmu. mana selalu milik? berdebar hatiku berdebar. Hey. Terbayangkanlah kau sentuh aku, terbuai aku dalam cintamu, hanyutku rasa dipelukmu. Ike Nurjana dengan semua lagu-lagunya Sobat Ambiar ya. Kita akan balik saat lagi tetap Enak di banget lagu. Pagi-Pagi Ambiar. Meski rindu tak selalu di kalbu, Kita punya bintang tamu ini penyanyi senior
senior yang pernah manggung barengan sama Whitney Houston. Dibagi-bagi ambiar, Sania Santai. Sania Santai. Lalu fashion show nih mah. Gak banyak bintang tamu yang hadir ke sini sampai ke tas-tasnya dibawa loh. Oh iya dong. Aduh aku selalu pingin tampil ambiar di ambiar itu. Iya kan, biar Ini lebih gayanya sih ya ampun. Kayaknya nyampe culture. Pokoknya aku pingin selalu keren kalau di ambiar biar Iya tambah hit. Iya. Teteh kami ucapkan terima kasih. Teteh, masa kita dengar kabar ya ada potongan video Teh Sania ini nyanyi barengan sama Whitney Houston sempat ambiar. Tapi pas nyanyi bareng sama Whitney Houston, Teh Sania ini malah gugup alias nggak bisa nyanyi sama sekali. Salah. Whitney Houston yang gugup. Coba kita lihat yang satu ini. Santai sajalah. Kagetin lu. Orang lagi konser juga. Aldi tuh bagus ya untuk menutupi kesalahannya. Maafin juga. Gimana ceritanya bisa langsung naik ke atas panggung sudah dipersiapkan sama tim IO-nya? Oh kamu ya nanti kalau Iya. dipanggil kamu yang maju ya. Gitu. Atau spontan aja itu? Sama sekali enggak. Jadi memang Whitney bilang siapa sih is anybody can ship di sini? Aku itu lagu itu gila, itu lagu lagu mandi, lagu tidur, Semuanya lagu peneman. lagu kehidupan aku itu sebetulnya. Kok kagak ada yang naik ya? Shoot langsung aja lari terbirit-birit ke sana. Maksudnya aku mau nyanyi. Tapi kenapa nggak bisa nyanyi di situ? Grogi dulu ketika aku ngelihat dia. Speechless. Kayaknya tulang belulang ini kayak lemes, tau Langsung nggak? orang kayak gitu ya. Kayak speechless, terus starstruck gitu. Aku padahal kalau nyanyi di situ, Whitney juga bakalan ikut aku santai ya kan. Jadi sedeg-degan Ada nih. rasa nyesel nggak sih Teh? Maksudnya karena gagal nggak nyanyi bareng gitu? Nyesel Kamu banget. pasti udah turun, Nyesel banget. kenapa? Padahal itu lagu Oh, balik apal lagi banget nggak? pada waktu itu banget cuma bilang syup 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 baru syup. Padahal cuma gitu doang. Cuma gitu ya. Udah nggak tahu nyesel banget, Keluar sedih banget sama cuma sekali. nggak keluar sama sekali. Itu mah saking ngefansnya jadi Saking kalau ngefansnya. bahasa Perancisnya tuh kaki nggak derek-dek Oh gitu ya. edan, nggak ada regdegnya. Jadi Sampai sulit terucap sulit untuk nyanyi terucap, aja. tapi ngelihat mukanya aja tuh udah kayak oh my god. Nah pas pulang ke Emang rumah kenapa? itu. Emang kenapa Teh mukanya kenapa? Mukanya sih agak geradakan sih. Soalnya sih. Tapi maksudnya. Sedikit tapi gelis gitu Iya, ya. maksudnya- Tapi maksudnya, oh kok mukanya galus ya gitu loh maksud. Waktu pulang ke rumah tuh yang Teteh sesalin tuh gini, apakah kenapa tadi aku nggak nyanyi ya atau masih Kenapa gua kok nggak terbayang-bayang? bisa sih syup-syup aja gitu. Padahal itu lagu kecintaan gua banget gitu loh. Kenapa sih nggak bisa keluar suaranya gitu. Itu- Tapi segila itu memang kalau ngefans Biasanya sama orang. harusnya bisikin. Jangan lupa beli ayam goreng basah Aldi Taher. Promo mulu lu. Aduh, Teteh ini yes. kita mau kasih lihat ya, ada banyak komentar netizen melihat video yang sebetulnya sudah lama sekali ini banget, kita sedih tayangkan. banget. Ini kita lihat komentarnya. Kalau waktu bisa diulang, insya Allah Kasannya nyanyi ya. Ketemu idola itu rasanya emang gak karuan, bikin gagal fokus lebih dari pacar. Tenang Kak, Kak tenang. Bisa diedit pakai AI Kak. Ada lagi Kak. Padahal udah Padahal udah berkesempatan naik berkesempatan panggung, naik sayang. panggung, sayang. Teteh tidak memanfaatkan kesempatan nyanyi bareng saking speechless. Padahal Sang Diva udah nawarin siapa yang mau nyanyi bareng. Seandainya nyanyi bareng waktu itu pasti gong banget. Iya ya. Benar sih aku. Next. Aku juga Kak. Aku tahu perasaan Sania, dia itu penyanyi dengan suara indah ciri khas, tapi saat ketemu dan tiba-tiba suruh nyanyi sama idola pasti ngeblank banget. Padahal orang santai kan. Benar. Gak santai juga. Iya benar. Kita aja kalau ketemu sama orang yang kita cinta itu mau ngomong apa? Iya, Kayak cuman Tapi nanti ujung kalau- bibir tapi nggak Iya, keucap tapi gitu nanti kan. kalau udah pergi sama orang kita cintai, kenapa gua tadi nggak ngomong kayak gitu? Makasih Apa ya? Soalnya pasti belakangan. Padahal itu ya Whitney Houston tuh lagi repot banget. lagi hot banget, lagi top of the top. Karena dia tuh lagi album Bodyguard kan waktu itu. Teteh waktu itu respon penonton gimana? Teteh malah, aduh nggak bisa nyanyi, responnya mah Ya, rap. seorang Sania santai nggak santai loh ketemu dia. Sing please, sing. Sing. Itu di mana sih manggungnya, di Pamulang apa di mana sih? Di
Indo apa di mana? Di Depok saya. Ya kan waktu itu kan kakak Whitney kan. Ke Depok. Itu di mana? Iya. Beneran itu Depok teh. Enggak Di lah. Depok. Kamu belum lahir gimana? Di Indo itu. Depok restonya Rojak. Semuanya aja lu sebutin restonya. Nah, itu di mana? Itu lagi di Brunei. Oh di Brunei, oke. Teteh, tapi ya gimana pun wajar lah namanya juga artis manusia juga, ada rasa deg-degan, nervous juga. Cuman kalau dari seorang Tessania ada satu hal yang selalu kita kagumi, bukan hanya Iya. penampilannya, apa yang dia pakai, tapi awet mudanya. Cuma Masya satu ini kita mau Allah, minta Masya jawaban Allah, apa sih rahasianya? Ingin selalu terlihat awet muda, Sania Sanchai rela lakukan suntik awet muda. Suntik awet muda. Apa sih suntik? Suntik apa? Bagi-bagi dong. Suntik awet muda? Saya tuh Botox ya? maksudnya. Botox. Botok maksudnya di botok. Enggak. Sebenarnya bukan suntik awet muda, tapi suntik untuk semua kesehatan di tubuh aku. Gitu. Vitamin. Kalau suntik awet muda mah nggak ada. Apa teh namanya Amin. suntik untuk satu badan? Imunoterapi. Oh imunoterapi. Oh, aku juga udah. Kamu juga awet muda banget Buat kan? Iya mah awet Untuk tua. stamina saya, ya, antibody. Aku Karena kan sudah. kita, apalagi kamu juga Ya, nih ya, jadi- yang kalian nih yang. Imunoterapi Jadi bagus dokternya kok. datang gitu dokternya. kecil detik. Datang. Bukan, aku ke dokter Dokter Terawan. Kemana teh? Dokter Terawan. Oh, sama dokter. Awal, itu teteh untuk suntik Yuk, itu yuk kesana yuk. Yuk. setahun Biar sekali. Ada sehat semuanya. Endorse ya. Setahun sekali atau berapa Rumah kali sakit. teh? Sebentar, ini yang mana dulu nih ya. Nanti aku kasih tahu ya sayang ya. Itu setahun sekali cukup atau setahun? Bisa setahun sekali atau setahun 3 kali paling Udah banyak. berapa kali melakukan? Orang baru sekali. Aduh ini mah gosip banget ya say. Tapi Kak Sania, baby shark bisa di situ. Aku udah. Baby shark, Kak, baby shark ya. Teteh, dari sini, dari Ya, info. apa? Biasa aja sayang. Kayak di Satu infus. doang. Bukan sini. Ya suntik sekali aja. Cus. Oh di sini Bo suntiknya. Teteh ada apa lagi terapi yang seorang Sania lakukan selain suntik imunoterapi? Perawatan wajah nggak ada gitu? Misalnya pasang susuk di mana gitu kan? Aduh susuk besi banyak ya di mana-mana saya. Bersih Mungkin mau pakai susu lotion. di gunung. Kan aku juga treatment ya di Oh, treatment satu pasti lah ya, di klinik kampus. ya. Klinik disebutin nggak? Jangan boleh. dong, Ya, salah satu. ya, Gak kamu boleh tahu kan? kliniknya belum bayar kita. Kecuali kliniknya mampir ke sini. Awet muda selalu ya Teteh, karena kenapa Aduh, kita pengen amin. energinya seorang Sania tuh ya? Olahraga kayak kamu tuh. Olahraga harus, Ih. Olahraga biar Iya. awet muda kita. Wajib. Gua olahraga langsung hitam naik ke gunung soalnya ya. Gak apa-apa ya, penting gak kondoy. Yang membehin lemaknya. Ini Yang Kayak penting olahraga ulang tuh tahun nggak ya, happy berotot. birthday. Terima Happy birthday kasih. every day. Terima kasih. Kita mau ajak Sehat Teteh selalu bahagia selalu. Kenapa? untuk Kenapa? bermain nih Teh. Teteh, Apa, main apa? Memori demi memori dalam Ambiar Bring Back Memory. Oh. Ada banyak warna, silakan pilih Teteh. Mau Kayaknya apa? warna ungu dulu ya. Jangan dong, aku hijaber loh. Ungu. Jadi apa? Apa hijaber? Apa tuh? Himpunan Janda Bermartabat. Kalau gitu ungu. Aku gabung. Jangan kamu mah, emang kamu janda. Masa aku di masa guys bentar, masa aku di invite sama Teteh himpunan janda, gue masuk grup apa ini? Itu Ini rumahnya Pondok Indah loh. apa yang bisa diceritakan Teh? Apa dong? Apa? Mau apa yang mana Itu dulu? syuting Langit video di klip mana, atau Teh? apa? Ya syuting video klip ya, syuting video klip. Ini rambut Teteh tuh selalu bermacam-macam ya. Oh, biar nggak boring. Iya. Harus on, pokoknya rambutnya harus berbeda Ternyata ya. selama ini Ayu Dewi ngikutin gayanya Teh Sania ya. Ayu Iya Dewi kan? ngikutin Iya ya. kan? Heeh. Oh, ya? Iya, mirip ya. Oke, itu Tapi di sini kelihatan berotot banget dong Eke. Banget. Ya. Banget. ya. Halus lagi. Gayanya eksentrik. Oke, warna lainnya Teteh Warna mau warna lain apa? Teh, apa lagi? Warna merah biar seksi kayak Dewi nih. Oh, Terima, Kak Glenn. iya. Apa yang bisa diceritakan dari foto ini? Ini bekas pacar gue. Ini mantan pacar ini. Oh, Teteh, kenapa dulu nggak jadi nikah sama dia? Bule apa Iya yang boleh, ini? boleh. Oh, eta mah atuh ini mah penyanyi Boleh kan gendong. Jadi Itu mah- ceritanya ini Hatinya. Kamu sentil ya lama-lama udah ya. pada iya udah pada meninggal ya ini Carlos Carlos Sabat, Sabat, Glenn. Glenn. Yang meninggal yang mana Teh? Semuanya meninggal, Iya, udah meninggal. semuanya sudah. Kecuali dia meninggal nggak tahu di mana ya. Masih aja. Teteh kenapa nggak jadi nikah sama bule itu Teh? Kenapa nggak jadi nikah? Itu juga bule yang keberapa tuh enggak lah. Oh banyak, bulenya banyak. Oke. Baru tahu. Mainannya bule. Silakan Teteh Bu yang warna Nah, apa sekarang lagi? aku suka pale. Oh ya Pali, oke deh. Sekarang yang Warna mana apa? lagi Teh ini? Kuning sayang. Kuning, oke. Karena Bahlil. Wah, ini tahun 90-an Keren pada banget si masanya. Teteh
ya. Aku pingin banget ya badannya kayak gini lagi kayak nggak Bisa. mungkin ya. Teteh ini rambut asli apa wig? Asli dong ditambah wig. Oh, oke. Sekali bikin rambut kayak gitu butuh waktu berapa lama sih? Lama Teh? banget sih dan tidak bisa dibikin di sini masalahnya. Jadi aku nggak bisa bikin rambut. Di luar bikinnya? Iya. Di luar negeri? Iya gitu loh. Oke. Namanya Caranya memang... indah. Ya Mana gimana lagi, Teh? dong kan harus all out Ya, nah. Teteh Ya mana? kan? Mana lagi? Oke, Ya, emang. sok. Oke, yang hijau, yang hijau. Ejo. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini gondrong. Nah, karena ini udah bosen semuanya dan rasanya rambutku sudah stres, jadi kudu dibotakan. Oke. Nah ini kita masih ingat ini video klipnya cukup terkenal ini nih. Rambut begini kan. Wow, ini pakai anduk, abis mandi rupanya Sandi. Ini yang santai bukan sih Teh? Santai, Iya ya. kan? Ha-ha. Video klip santai. Dewi. Ini lagu yang membawa seorang Sania, akhirnya judul lagunya sebagai brand namanya. Wow, tuh lihat tuh si Sania Teteh. santai. Wow. Teteh, lagu-lagu Teteh itu kan kalau kita lihat ya memang bener-bener ikonik dengan segala macam liriknya, kemudian juga dari gayanya Teteh. Ada rencana buat bikin single atau album nggak sih? dong. Kapan sih? Teh? Lagi Teh. Sabar, mungkin aku bikin yang kayak jamet. Jamet. Duet sama aku yuk Teh. Kenapa? Cowok metal. Bibi jamet yang gimana yang gini? Yang Ah, yang gimana? yang gonjeng-gonjeng ya Teh ya. Iya biar Itu yang kita agak seru nantikan. gitu. Soalnya Iya, kan benar. banyak yang slow itu lalu sendu-sendu. Terlalu melo. Kayak sendu-sendu, seneng duit kayak kamu ya. Sama aku juga. Seneng duit ya, nyari duitnya dari konten ya. Dagang burger, dagang hotdog. Nggak apa-apa. Bertiga yuk. Naon. Apa ngapain? Duet. Harus bertiga. Ayo nak sekarang. Kenapa harus bertiga? Kenapa harus pertanyaan bertiga? Karena bertiga itu balance. Kayaknya lu emang gak bisa lepas dari Persik kayaknya ya. Teteh pokoknya good luck ya. Kita nantikan lagu Teteh yang katanya akan seperti apa lagunya. Belum tahu yang penting asik lah. Yang penting asik Ya, seperti ya, biasa ya. dari Itu Sania. sayang. Kita kembali sesaat lagi kita akan hadirkan seorang pesulap yang kemarin sempat ke Gunung Kawi. Pesulap merah akan hadir sesaat lagi. Yeay. Pesulap merah. Pesulap merah. Oke, kita langsung aja. Tujuan lu tuh sebenarnya apa? Tujuan yang mana nih? Yang Kemarin. Gunung Kawi itu? Iya. Ke gunung. Ngebongkar kepercayaan pesugihan di sana tuh sebenarnya apa? Tapi ngapain ke sana? Yang ngebongkar itu karena Kenapa harus dibongkar? banyak request netizen yang masuk ke komentar saya, ke DM saya bilang, "Bang, bongkar pesugihan di gunung ini, gunung ini, gunung ini, gunung ini." Nah, yang pertama terpilih adalah Gunung Kawi. Kenapa lu Terus. nggak ke Alis Burger aja bro? Ya lantas, Ngantri. lantas tuh kalau sudah terbongkar tuh memang tujuannya apa? Apa? Tujuannya membongkar itu untuk apa? Untuk agar umat Islam tidak percaya terhadap ajaran agama lain gitu. Itu kan ajaran kejawen. Jadi untuk saling menghormati lah. Jangan sampai saling percaya ini percaya ke sini, ini percaya ke sini gitu. Tapi kalau saling menghormati kan itu kejawen Mas. Kadang kepercayaan orang tuh kan beda-beda. Ada yang mungkin dengan napak tilas dengan datang ke sana sebagai bentuk wujud rasa syukur dan pingin tahu sejarah. Nggak masalah itu. Itu nggak menjalankan ritualnya kan berarti. Ritualnya tuh kayak apa? Ritualnya kayak kalau kata kuncinya bawa dupa, bawa sajennya tuh sajen kembang 3 rupa gitu. Nanti di sana sambil doa di sana gitu. Dan apabila itu adalah kepercayaannya bagaimana? Nggak masalah betul. Kalau memang itu kepercayaannya nggak masalah betul. Seperti yang saya jelaskan di video Aku dulu saya. pernah datang ke Bali, apa sih namanya itu siapa? Oh, melukat. Melukat, ya kan Kan itu juga pembersihan, bawa seperti- dupa, bawa gini, padahal aku muslim. Nah betul. Seharusnya kalau dalam ajaran Islam kalau menjalankan ritual agama lain nggak boleh. Oke, begini. Ini menjadi Kayak, viral. ah. Oke, ini menjadi viral di media sosial karena Sang Kuncen menyebutkan nama-nama dari politikus, selebriti, semua disebutkan dengan begitu gamblang. Tapi sebetulnya Marcel atau Pesulap Merah, kamu kan yang punya YouTube channelnya tuh punya kontrol untuk tidak menayangkan atau menyensor nama-nama tersebut. Betul. Kan kita juga tidak tahu kebenaran dari apa yang disampaikan, apakah betul atau tidak, karena pada akhirnya menjadi asumsi yang begitu liar sekali. Liar. Betul. Saya punya Kenapa tidak kontrol. disensor? Kenapa tidak disensor? Karena saya berharap orang-orang yang namanya disebutin ini kalau memang enggak, saya pengen mereka tahu bahwa nama-nama lu nih dipakai untuk jualan pesugihan di sana. Tapi ada orang yang namanya disebut dan dia sudah meninggal dan dia tidak bisa membela diri. Betul, makanya kalau misalkan ada orang-orang yang masih hidup, ini nama-namanya dipakai loh. Mungkin ada keluarganya yang bisa mengklarifikasi. Enggak kok, kesana cuma liburan dan semacamnya. Kalau saya misalkan ketemu YouTuber yang
mewawancarai kuncennya, terus nama saya disebut sama kuncennya, padahal saya nggak pernah melakukan itu, saya akan samperin kuncennya. Dan saya akan terima kasih ke YouTubernya. Karena udah dari dia saya jadi tahu, oh nama saya berarti dipakai untuk jualan di sana. Kenapa harus kamu yang melakukan itu? Sebetulnya bukan kewajiban kamu sebetulnya. Betul, tapi karena saya ngerasa dikasih tanggung jawab dan banyak orang yang berharap saya ke sana, ya akhirnya saya yang bergerak. Kalau bukan saya, ya siapa lagi? Kalau kita berharap pada orang lain, nggak akan terjadi. Nama-nama artis disebut banyak ya? Banyak, tapi saya nggak kenal semua sih. Nggak ada yang saya kenal. Ada nama saya nggak? Nggak tahu, nggak ada. Ada nama aku enggak? Nggak ada kayaknya deh. Sania Nggak ada nggak nggak? Nggak ada Padahal aku kayaknya. sering bertapa loh di Berarti sana. saya belum ke sana ya. Waduh. Oke, apa yang kamu temukan yang kamu bisa ceritakan sama kita? Ya, yang saya temukan di sana ya ada 5 tempat ibadah di sana dari berbagai macam agama. Terus juga ada makam-makam yang dihormati di sana. Terus juga ada dupa, sajen. Kalau dupa ini kan kepercayaan kejawen ya. Teman-teman saya yang kejawen juga banyak. Saya nanya ke teman-teman kejawen, kenapa orang-orang kejawen doanya pakai dupa? Kalau menurut mereka biar kata-kata yang kita ucapkan, doa yang kita ucapkan Sampai ke atas. terbawa asap sampai ke atas. Nah, jadi saya menjelaskan itu juga bahwa itu kepercayaan kejawen. Kita harus menghormati kepercayaan mereka. Kita yang sebagai muslim nggak boleh ikut-ikutan ritual agama lain gitu. Ritual agama lain. Kalau misalkan menghargai budaya, Menghargai budaya boleh, menghargai budaya yang tidak balik lagi innama a'malu binniyat, niatnya betul, untuk apa? yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, gitu. Kalau bertentangan dengan ajaran agamanya ya maka nggak boleh dilakukan. Kalau menyekutukan Allah. Iya betul. Oke, itu kan untuk menghargai kebudayaan, tradisi. Tapi sepakat bahwa apapun agamanya ya cukup mengimani apa yang kita imani. Tapi untuk menyangkakan atau punya asumsi bahwa orang tersebut mengimani kepercayaan orang lain rasanya bukan ranah kita secara pribadi untuk bisa menjudge seperti itu atas apa yang dilakukan. Kita mau kasih lihat klarifikasi pengacara Sarwenda karena nama Sarwenda ini dengan gamblangnya disebut di konten tersebut. Sadar atau tidak bahwa barangkali ada damage atau kerusakan atas nama yang disebut atas apa yang tidak mereka lakukan. Itu tuh gimana tanggapan kamu? Betul. Apakah Mas nggak memikirkan dampak yang terjadi secara sosial? Memikirkan. Yang pada akhirnya? Memikirkan. Karena kalau saya sampai nama saya dipakai sama dukun atau kuncen manapun, padahal saya nggak melakukan itu, saya akan samperin kuncennya atau dukunnya, saya akan perkarakan kuncennya. Dan saya akan berterima kasih sama YouTuber-YouTuber yang memberitahukan, oh nama saya dipakai di sana, gitu. Saya akan kayak gitu. Kalau saya, makanya saya nggak sensor karena mau mikirkan itu. Bener nggak nih nama-nama artis ini gitu? Ini nama-nama politikus ini bener nggak nih kesini? Takutnya dibawa-bawa menjalankan nama ritual. itu. Takutnya dibawa-bawa nama itu untuk jualan di sana karena saya baca di beberapa komentar di bawahnya, di video-video lamanya, si kuncen ini pernah membongkar juga. Pernah menyebutkan nama-nama itu juga. Di komentarnya itu banyak yang bilang bahwa di sana itu, saya nggak tahu benar atau enggak ya, di sana banyak bos-bosnya yang bangkrut. Bosnya yang bangkrut karena si kuncennya ini bilang, daripada kamu bolak-balik ritual, mendingan saya aja yang ngejalanin, kamu bayar per bulan ke saya. Oh iya? Iya, banyak kayak gitu. Nah, Sebentar, itu ucapan dari mana? dari komentar-komentar netizen. Apakah bisa dipercaya komentar netizen? Dari Betul. anonymous yang kita nggak tahu siapa yang mengetik itu? Betul, betul. Maka dari itu saya bilang tadi, ini antara, saya juga nggak tahu ini benar atau enggak, tapi banyak komentar seperti itu. Banyak yang diduitin seperti itu. Maka dari itu, kalau nama-nama ini dipakai untuk jualan, ini juga ke sini, ini juga ke sini, maka dari itu ya harus diklarifikasi bahwa sebenarnya nggak pernah. Gitu. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel, masih terkait sama Nama Sarwenda terseret isu pesugihan Gunung Kawi. Pesulap merah desak labrak kuncen. Kenapa walaupun tidak ada hubungannya sama kamu, tapi kamu yang membuat konten, kenapa nggak kamu coba duluan yang barangkali mengingatkan sang kuncen, ada baiknya mungkin tidak menyebut nama secara gamblang? Enggak sih. Kalau memang ini adalah Atau Pak Kuncen nggak ditanya, Pak kok berani gitu ngomong secara gamblang? Kan mestinya Kuncen ini orang apa ya, harusnya bisa Menyimpan rahasia. bisa menyimpan, menjaga privacy setiap orang. Nah, jadi Yang sebenarnya datang ke kenapa Pak Kuncennya ini tidak menjaga atau nggak menganggap itu privacy? Karena bagi Pak Kuncennya ini adalah ajaran yang baik menurut dia. Sama halnya kayak misalkan kita datang ke restoran. Kan ketika si pemilik restorannya kita tanya, Pak yang kesini siapa aja? Nggak mungkin dia rahasiain.
Karena bagi dia restoran ini adalah hal yang baik. Yang pernah kesini misalkan Dewi Persik, yang pernah kesini Aldi Taher. Nah, orang Gunung Kawi. Restoran. bukan restoran. Balik lah. Restoran. Sebenarnya udah clear. Kan tadi pengacara udah bilang kesana buat syuting, udah clear kok. Betul. Nah, enggak. Sebenarnya mereka-mereka yang menganggap seolah-olah ini adalah privacy banget yang nggak boleh diungkap ke publik, apakah mereka menganggap Gunung Kawi itu seperti prostitusi? Atau hal negatif gitu? Maaf, tapi barangkali tidak bisa analoginya disamakan dengan restoran di mana semua orang datang untuk makan. Maksudnya ini ada kepercayaan di situ dan rasanya bukan hak kita untuk bisa mengusik kepercayaan orang lain. Betul. Kayak misalnya ya udah dalam kepercayaan ruqyah deh. Kalau misalkan ada agama lain yang ruqyah di ustadz ini, kan ustadz ini pasti ketika ditanya siapa aja yang pernah kesini, dia sebutin artis ini karena bagi dia ruqyah itu hal yang baik. Nah, Tapi ada juga yang nggak menyampaikan hal itu karena Betul. nggak semua tamu itu mau kan diungkap identitasnya. Betul. Untuk tamu-tamu yang mungkin menitipkan, Pak identitas saya dijaga ya. Mungkin Pak Kuncen itu nggak pernah ada yang mau minta namanya dijaga dan semacamnya. Bahkan ketika saya shoot foto-foto, shoot daftar tamu, dibolehkan sama Kuncen. Berarti gini guys, kalau kita datang ke Gunung Kidul, kita jangan ngomong sama Kuncen ini, Pak, jangan ngomong-ngomong kalau kita Betul. Oke, Pesulap Merah, kita mau kasih lihat kabarnya bahwa kamu juga ini akan dilaporkan ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Tanggapan kamu? Gimana tanggapannya, Mas? Betul kan tadi katanya dia mungkin belum menonton video saya seperti apa ya, baru ngelihat clipper seolah-olah di situ seolah-olah saya yang membicarakan si artis ini ada di sana. Padahal saya nggak membahas artis itu sama sekali. Yang bahas kan Kuncen ya. Saya cuma dengerin doang. Ketika disebutin, oh gitu ya Pak. Bahkan saya menegaskan, di situ syuting atau ikut ritualnya juga Pak. Si Kuncennya lagi yang ngejelasin. Syuting plus ada ritualnya juga. Nah dari situ kayak, wah apa iya ya gitu. Walaupun itu YouTube channel Itu kamu, ritualnya itu ngapain ceritanya? Nggak tahu makanya. Ritualnya itu untuk apa? Kan Kuncennya berarti tahu dong apa untuk pesugihan, apakah untuk ritual sekedar Untuk syuting, permisi udah, datang. Untuk Syuting tadi kan dengar syuting. Iya syuting betul. Mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Apakah saya malah menduganya jangan-jangan ada syuting yang adegannya seperti ritual tapi Kuncennya salah nangkep. oke. Saya mikirnya gitu jangan-jangan. Pesulap Merah, kamu ada niatan untuk membongkar apa lagi atau kemana lagi setelah ini? Apa Berikutnya. ada rasa kapok? Bongkar ayam goreng basah di Taher. Pelabuhan Ratu. Coba Enggak. Pelabuhan Ratu. Berikutnya banyak yang request saya ke Gunung Kemukus. Oh, Gunung. Karena di sana ada pesugihan, prostitusi berkedok pesugihan. Ya, kita tuh mengenal kamu kemarin-kemarin ini awalnya tuh membongkar trik-trik gitu ya. Dukun-dukun, iya. Oke. Dukun-dukun. Nanti kita pengen lihat juga apalagi yang bakal dibongkar. Asli. Membongkar trik mungkin tidak mudah, tapi ada yang jauh lebih sulit lagi membongkar niat manusia. Kita ambil satu lagi. Geger! Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Teh Ike Nurjana, Teh Sania, Mas Aldi Taher, aku ada ide. Pesulap Merah. Ada ide. Apa? Lu ganti rambut nenek bro. Itu udah trademarknya. Sama seperti trademarknya Ike Nurjana dengan suaranya. Di pagi-pagi ambiar ini dia Ike Nurjana.